Qala Allahu ta'ala minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi menjelang siang hari ini kita masih mendapatkan karunia yang paling mahal di dunia ini, yaitu kenikmatan iman wal Islam. Karena di dalam sebuah riwayat telah dijelaskan bahwa seandainya orang-orang kafir itu ingin menebus adab di neraka dengan bumi yang sudah diubah menjadi emas, ma tuqbila minhum, Allah belum akan menerimanya. Jadi di dunia ini tidak ada orang yang sekaya bumi ini diubah jadi emas, itu enggak ada. Jadi seandainya ada, jadi harga keimanan itu sangat mahal, ya, seperti itu. Jadi uniknya itu Allah memberikannya kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Makanya kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus kita maksimalkan. Sebab iman ibarat binatang ternak yang harus kita ikat. Kalau tidak kita ikat, iman itu akan pergi. Iman ini sangat dinamis, bisa naik, bisa turun, bisa datang, bisa pergi. Nah, iman stagnan enak kita, ya, tapi ternyata naik turun. Makanya sampai ada hadis yang berbunyi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku syariku wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang berzina itu ketika melakukannya dalam kondisi beriman, dan tidak ada orang yang menenggak miras ketika melakukannya dalam kondisi beriman. Jadi saat itu dia tidak punya iman, ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil dan Maha Bijaksana memberikan waktu kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, jadi harus kita maksimalkan. Ya, dengan sebuah semangat, sebuah analogi yang simple, yaitu kita harus menggunakan siklus yang benar. Siklus yang benar itu Allah menciptakan dunia itu untuk manusia. Setelah manusia dapat dunia, ini digunakan untuk beribadah kepada Allah, begitu ya. Jadi siklusnya begitu, jangan dibalik-balik. Jadi Allah menciptakan dunia, kemudian dunia diberikan kepada manusia, kemudian hidup manusia untuk dunia. Ada enggak? Ada enggak? Jadi Allah menciptakan dunia untuk manusia, manusia harusnya beribadah kepada Allah, kan? Idealnya begitu. Ini tidak. Allah menciptakan dunia diberikan kepada manusia, manusia malah balik lagi mencari dunia. Ada enggak? Banyak. Jadi kebalik. Jadi siklus itu dilanjutkan, jangan balik. Seperti itu. Nah, terus bagaimana? Apa bisa? Bisa. Jadi menggunakan dunia ini untuk ibadah, seperti itu. Iya. Kalau nggak percaya, kalau kita mau ngajak orang baik, jenengan misalkan ya, tetangga panjenengan diajak ngaji, orang tahu nggak pernah mau berangkat. Terus kira-kira nek jenengan kasih obat merah terus diajak berangkat, dia mau berangkat apa enggak? Iya. Soekarno Hatta, kayak gitu. Misalkan tetangga panjenengan diajak ngaji nggak pernah mau berangkat, terus jenengan, Bu, ayo Bu pengajian. Ini nanti tak sangoni, itu jadi berangkat, kayak gitu. Itu artinya kita menggunakan dunia itu untuk beribadah, ngajak teman, kayak gitu. Ini analogi sederhana saja, gitu. Jadi seperti itulah seharusnya. Ya.
Maka di tahun baru ini kita harus merefresh diri kita ini ya. Bagaimana supaya kita sepakat ya bahwa dunia ini semakin tua, jadi semakin mendekati ke hari kiamat. Ibu lihat ini ya. Ini jenengan bayangkan ada garis di sini terus menceng ke atas ini ya. Seret kayak gini. Ini menceng ya. Garis menceng. Umur kita itu setiap waktu bertambah atau berkurang? Nah, ini berarti yang bagian atas. Jadi begitu lahir terus semakin mendekati titik ajal kayak gitu ya. Yang bawah ini jangan maksiat tapi amal. Jadi semakin umurnya berkurang, amalnya bertambah begitu. Dan grafik ini bisa kita dapati dalam kehidupan kita. Panjenengan atau orang tua panjenengan yang sudah berusia sekitar 50-45 tahun ke atas itu selalu terbangunnya gasik. Bangun jam 3, setengah 4, dan keluhan orang seusia itu nggak bisa tidur lagi. Itu sebenarnya petunjuk dari Allah. Kamu bangun tidur itu disuruh mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud supaya kamu naik ke posisi yang mulia. Asa ayab asaka robuka maqama mahmuda, kayak gitu. Apakah semua yang bangun gasik kayak gitu? Tidak. Ada yang nonton sepak bola, ada yang nonton wayang, kayak gitu. Dia tidak mengambil pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, dia mengambil pembelajaran dari Sengkuni karena biasanya nonton wayang. Ini bagi generasi 30 atau 40 tahun ke bawah mungkin nggak ngerti ya ajaran Sengkuni itu apa. Nah, ajaran Sengkuni itu kan ing ngarsa numpuk bondo kan gitu ya. Ya. Kemudian ing madya. Ayo coba. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, nah gitu ya. Ya, tuturi golek rai. Nah, itu Sengkuni, nah gitu ya. Ada orang kayak gitu? Itu kebanyakan nonton wayang. Harusnya ing madya sung tulodo, ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa tuturi handayani. Harusnya begitu. Tapi yang diamalkan ajaran Sengkuni tadi. Iya. Jadi semakin rusak dunia ini padahal umurnya bertambah seperti itu. Nah, kalau kita flashback di tahun-tahun yang lalu 1446, 1445 kayak gitu ya. Kalau sekarang 1447 itu harus ada peningkatan ya. Jadi kita harus mengupgrade diri kita itu ya. Semuanya perlu diupgrade ya. Iman perlu diupgrade, kemudian ibadah perlu diupgrade. Yang diupgrade jangan cuma HP-nya saja gitu ya. Jangan cuma HP-nya yang diupgrade, jangan cuma laptopnya yang diupgrade, tapi iman juga harus diupgrade seperti itu. Nah, kita introspeksi diri, mungkin ya tahun-tahun kemarin kita itu belum menjadi manusia yang utuh. Mungkin masih berupa siluman, mungkin masih berupa setengah binatang, mungkin bisa jadi. Iya, karena Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menjelaskan kepada kita. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani pernah mengajarkan kepada kita terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Nah, upgrade pertama yang kita lakukan adalah sebuah pertanyaan. Ini panjenengan punya musuh apa enggak? Punya musuh apa enggak? Punya musuh apa enggak? Enggak. Astagfirullahaladzim. Jangan punya musuh apa enggak? Iya. Iya. Jadi seorang muslimah yang baik itu harus punya musuh. Dan ini di tahun baru ini saya mengajarkan kepada panjenengan, ya, kita harus mengobarkan permusuhan. Artinya
Ini di tahun baru ini saya mengajak panjenengan untuk untuk memupuk permusuhan. Jadi saya mengajak panjenengan untuk memiliki musuh. Jadi jenengan yang tahun kemarin tidak punya musuh, mulai tahun ini harus punya musuh. Siapa musuhnya? Iya. Jadi kalau panjenengan kemarin tadi ngomong tidak punya musuh, harus diralat. Mulai hari ini harus punya. Berarti saya mengajarkan permusuhan. Ya, saya katakan hari ini saya mengajarkan permusuhan. Bukan apa-apa, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitona lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, ya. Maka jadikanlah setan itu musuhmu. Iya. Saudara kita yang malam Jumat itu Yasinan itu juga begitu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budus syaiton innahu lakum. Iya, ibu udah apa? Ya. Karena setan adalah musuhmu yang nyata. Jadi hari ini harus, dan sampai ajal kita menjemput harus punya musuh. Begitu, ya. Lah, kira-kira panjenengan berpotensi jadi musuh saya enggak? Sebentar, ya. Panjenengan itu berpotensi jadi musuh saya. Dan saya bisa berpotensi menjadi musuh panjenengan. Saya bisa menjadi musuh istri saya. Istri saya bisa berpotensi jadi teman, kayak gitu. Apa itu musuh? Karena gini ya, jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal? Berarti yang berpotensi jadi musuh itu ada dua, jin dan manusia. Iya. Ada petunjuk dari Al-Qur'an, misalkan surat At-Taghabun itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Ada ayatnya. Istri itu bisa jadi musuh. Misal nih, saya dengar adzan, hayya 'alas shalah gitu. Berangkat atau belum? Belum. Makanya seruan itu 2 kali. Itu memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu circle manusia, itu udah tahu. Di perintah pisan itu belum tentu jadi, maka perintahnya 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Nah, salat jenengan nek perintah anak salat pisan apa pindho? Apa ping 4? Nah itu. Nah, berangkat ke masjid. Mengko jenengan diem enggak? Muniman. Nah, berangkat gitu ya sama tadi khayalah sholah maka atau belum? Nah terus saya berangkat itu keluar dari rumah mau sholat di masjid. Mas, istri saya bilang apa? Mas, nggak usah sholat di masjid. Siapa dia yang ngomong? Nah berarti saat itu istri saya jadi setan. Walaupun ustadzah jadi setan. Loh beneran. Bisa nggak istri saya jadi teman? Bisa. Yang goda saya siapa? Setan. Setan dari mana? Jin. Hayya sholah. Nah, itu ya. Hayya sholah. Saya beranjak apa belum? Belum. Kenapa belum? Saya saya tahu kok bahwa timing di masjid itu sekitar 10 menit dari adzan. Jadi duduk dulu di rumah kayak gitu. Istri saya yang tadi pagi jadi musuh, siang ini jadi temen. Mas, orang krungu adzan apa kayak gitu. Sana berangkat. Nah, itu istri saya jadi temen. Padahal tadi pagi jadi setan. Ya, pagi tadi istri jadi setan, sorenya jadi manusia lagi. Nah, kita kira-kira astagfirullahaladzim. Kita kira-kira setan apa manusia? Ya, kalau kita manusia berarti ya harus mendorong suami, mendorong adik, mendorong kakak, mendorong anak untuk beribadah.
jangan pernah jadi setan. Kayak gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin masih berpotensi jadi setan, ya setan dari diri kita harus dikurangi seperti itu. Nah, yang saya maksud sebagai refresh itu kan kalau saya ibaratkan komputer itu ya, itu kan karena sering banyaknya bergaul. Apa bergaul itu? Bergaul itu flash disk. Colok flash disk, colok flash disk, colok flash disk. Lama-lama virus laptop itu penuh dengan virus karena banyaknya flash disk yang masuk karena minta materi, gitu ya. Dengan adanya WA saya tertolong banget, jadi laptop saya terjaga. Minta materi, nanti saya kirim lewat WA, aman jadinya. Jadi virus nggak masuk. Seperti itu, berarti penuh virus, berarti harus di refresh ulang, harus di upgrade lagi, ya, supaya nanti semangat lagi, seperti itu. Jadi pada awalnya memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dalam kondisi sempurna, yaitu laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Tapi di ayat berikutnya berpotensi rusak, yaitu tumaradnahu asfala safilin. Kemudian kucampakkan manusia di tempat yang paling rendah. Maka yang diinjak oleh kendaraan panjenengan jenenge dalan aspal. Nah, gitu ya. Aspal itu yang paling rendah, jadi sering diinjak-injak. Ya, seperti itu. Nah, jadi manusia yang derajatnya tinggi itu bisa hancur. Ya, jadi posisi dia atau status dia ya, benar-benar sudah hancur. Ini harus di-upgrade lagi supaya nanti bisa lebih baik lagi, seperti itu. Ibnu Hajar mengatakan, mengomentari tadi surat Al-Baqarah 208, yaitu arba'un min jawarihil insan yaziluha bi arba'ati asya, al-aqlu yaziluhal ghadab, wad-din yaziluhal hasad, wal haya yaziluhat toma, wal amalu sholeh yaziduhal ghibah. Allah memberikan permata kepada manusia. Allah memberikan 4 permata pada diri manusia. Jadi kalau manusia punya 4 permata ini berarti jadi manusia utuh. Kurang 1 berarti dia ada unsur lain. Ya. Kalau hilang 2 berarti dia siluman, bukan orang lagi. Seperti itu ya. Nah, jadi dia menjadi setengah manusia, bukan setengah dewa, setengah manusia, setengah setan. Jadi kita harus punya 4 permata. Permata yang pertama adalah al-aqlu. Ya, jadi Allah memberikan permata yang pertama berupa akal. Akal ini membuat kita mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa. Dengan akal ini karena kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilah kemudian memilih kayak gitu. Makanya pagi hari ini itu kan ada story WA yang masuk ke saya ya. Story WA yang masuk ke saya, hadirilah pengajian begitu ya hari ini ya. Yang ngirim ke story WA tadi siapa ya yang saya baca story-nya ya? Itu yang baca berapa orang? Coba dilihat. Itu yang baca berapa orang tadi? Postingan hari ini. Yang materi refresh diri, Ahwat bergerak 12 Juli. Itu yang baca udah berapa orang? Dari jam 21:39. Yang baca berapa orang? Berapa orang yang baca? Berapa? 42. Ini yang hadir ada 42 enggak? Ada enggak 42 yang hadir? Enggak ada. Padahal yang baca sudah 42 orang. 42 orang ini salah satunya kira-kira statusnya siapa? Dia hidup di tengah hutan atau dia hidup di masyarakat? Nek dia yang baca ini seorang anak, berarti satu story anak ini yang baca berarti setidaknya pendamping hidupnya. Berarti harusnya yang baca itu udah dipakai rasio
Yang baca itu sekitar 84 orang berarti. Yang datang berapa? Tuh kan? Berarti berapa yang hadir? 30. Berarti di sini ilmu matematikanya keluar. Berarti yang 12 orang itu dengan akalnya dia tidak memilih ngaji. Padahal sudah tahu informasi. Benar enggak? Informasi sudah masuk loh. Informasi sudah masuk. Ajakan sudah masuk. Mangkat orang. Nah, berangkat apa enggak? Enggak lah, itu berarti ya mungkin ada amal soleh lain ya. Kita husnudon aja kayak gitu. Apa jenengan bisa husnudon dari angka 82 tadi, 84 ditambah 42 ya. 42 ditambah itu ditambah setengahnya aja lah. Yang 60 orang itu kemana? Ada opsi loh, ada opsi berangkat sama enggak. Makanya orang kafir tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekafirannya. Kenapa? Karena dia sudah diberikan pilihan. Muslim apa enggak? Nah, aku enggak ngerti Islam. Kata siapa? Tiap pagi. Tiap hari 5 kali ada orang syahadat pakai pengeras suara. Adzan maksudnya. Adzan itu kan kalimat syahadat. Ya enggak? Sehari mendengarkan 5 kali. Pilihannya kamu masuk Islam apa enggak? Milihnya enggak, ya diazab. Jangan salahkan Allah loh, kamu milih azab kok. Kenapa kamu enggak milih petunjuk? Makanya Allah memberikan akal. Ketika akal tidak berfungsi, maka Allah tidak mengadab dia. Nah, gitu. Makanya kalau ada orang tidak ingin sholat karena tidak ingin sholat dan tidak dosa, ya jadi orang gila dulu. Iya. Berarti dia nggak tahu orang apa itu. RSS ada nggak? Rumah sakit sehat ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu RSJ, rumah sakit jiwa yang gila diwaraskan. Itu rumah sakit jiwa. Nah, RSS, rumah sakit sehat, berarti yang sehat digilakan. Ada nggak? Nggak ada. Begitu. Jadi Allah memberikan akal kepada kita supaya memilah dan memilih. Dari situ Allah punya alasan untuk mengadab orang yang muslim tapi tidak beramal, atau muslim yang berbuat dosa, itu nanti akan diadab karena opsinya itu. Kepada muslim ditawarkan nikah apa zina? Pilih nikah apa pilih zina? Ada yang zina enggak? Lah, itu faktanya begitu. Begitu. Faktanya begitu kan? Ya. Padahal ada opsi, ya. Lakukan atau tidak, gitu. Nah itu nanti akal akan menganalisa. Kalau saya melakukan akibatnya apa, kalau tidak melakukan akibatnya apa, itu ada, otak bisa menganalisa kayak gitu. Menganalisa pakai Pakai media apa? Pakai 3 media diberikan oleh Allah, as-sam'u wal absor wal afidah. Nah, gitu. Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hati supaya manusia itu bisa menganalisa. Ya, ada apa mabuk, gubrak itu, cengep, mati, nah, gitu ya. Oh, wong sekarat nek agi mabuk, matine cengep. Berarti saya jangan mabuk. Ada orang yang mabuk lihat temennya cengep terus mati. Dia mabuknya terus apa mandat? Ono sing mandek, ono sing terus. Yang terus ngomong apa? Oh, nasib orang beda-beda. Memang setan begitu. Iya. Cengep, astagfirullah, orang maning-maning aku tobat. Ada? Ada. Terus kita lihat tuh. Ada orang sholat, Allahu Akbar. Glutak. Ini mati, kayak gitu. Enak ya matinya ya tidak ada cengep acan. Ki matine sebenarnya menit keberapa? Ora jelas. Matine lembut. Wah, berarti aku kudu rajin sholat dan mati kayak itu. Itu media apa? Mata melihat dengan langsung. Kayak gitu.
Makanya bunyi ayatnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat? Nah, begitu. Melihat, dicerna oleh akal, ambil pembelajaran. Harusnya begitu. Makanya Allah minta LPG di akhirat nanti dengan 3 media ini. As-samu wal absor wal afidah. Di akhirat Allah minta pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal absor wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Di akhirat nanti ditanya gitu. Ditanya kita nanti. Matanya kemana saja kayak gitu. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat muka orang itu beda semuanya. Sekembar-kembarnya orang kembar itu tetap beda. Tujuannya apa? Biar nggak salah. Oh, ini istriku. Oh, ini istri tetangga. Oh, ini bosku. Itu raine beda kabeh. Ya. Begitu. Lah, untuk binatang itu mukanya sama. Kenapa? Karena tidak diberi akal. Kok kawin karo sapa bae ngana gitu. Kawin sama siapa saja bebas. Kawin sama ibunya, kawin sama saudara kandungnya, kawin sama tetangganya. Itu ayam jago yang jenengan pelihara itu loh. Itu kan predator kelamin itu, ya kan? Nikah dengan semua betina, kurang ajar banget itu. Nah, gitu. Manusia, masa Allah memberikan mata. Dengan telinga, oh ini suaranya ibuku, oh ini suaranya ibu tetangga, oh ini suara istriku. Beda pita suaranya. Begitu, biar ngambil pembelajaran. Ya, itulah fungsi akal. Lah ketika akal tidak berfungsi, wis berarti udumpong. Dah. Jadi 1/4 kalau orang tidak menggunakan akal. Jadi gini Bu, jamaah sekalian, nggak cuma ibu-ibu ya. Jadi begini jamaah sekalian, kalau ada orang itu selingkuh, berarti dia bukan manusia Bu. Maka yang dikatakan oleh istrinya itu benar. Oh, Rika ya Pak, dasar bajingan. Udah bener itu umpatan itu. Itu memang bukan manusia. Memang bukan manusia. Istrinya tahu suaminya selingkuh. Istrinya bilang apa tadi? Oh, dasar Rika bajingan. Udah bener itu umpatan itu. Udah bener. Kamu memang bukan manusia apa-apa. Kenapa bukan manusia? Mbok raiku karo rai selingkuhanmu beda. Kayak gitu. Bisa membedakan enggak? Enggak. Kalau yang nggak bisa membedakan siapa? Bajing, iya. Bajing nggak bisa membedakan mana ibunya, mana pasangannya. Ya enggak? Nah, itu. Jadi kita harus refresh. Nah, gitu. Kalau itu konten 18 tahun ke atas ya. Nah kalau kalau contoh yang lain, ini juga kita bisa melihat. Ini halal apa enggak? Ini kira-kira afiliasi ke Yahudi apa enggak? Itu dilihat, ya enggak? Itu. Jadi kita nanti menjadi manusia sempurna. Begitu. Tidak seperti Monik. Ya, tidak seperti Monik yang menjadi apa itu namanya? Kaki tangannya Zionis yang ada di Indonesia. Kalau di antara panjenengan ada namanya Monik, itu berarti bukan panjenengan. Panjenengan yang namanya Monik, huruf yang terakhir pakai C, Ki, apa K? Apa CK? Yo. Yang jenengan yang namanya Monik, ada enggak? Astagfirullahaladzim. Nah, jenengan berarti Monik pakai K ya? Iya. Dan itu Monik yang apa namanya? Kaki tangan Zionis itu pakai Q. Jadi bukan panjenengan. Ya, jadi aman jenengan. Ya, jadi bukan panjenengan. Seperti itu. Iya. Salah satu bentuk akal itu bisa rusak itu adalah karena faktor marah. Iya. Jadi fungsi akal kita itu akan rusak kalau orang itu gampang marah. Gitu ya. Jadi kita jangan gampang emosi. Marah boleh tapi harus objektif, gitu ya. Marah boleh tapi harus objektif gitu. Jadi kalau marah objektif itu malah indikator iman. Kalau marahnya tidak objektif, itu berarti marah karena nafsu. Dan itu yang dilarang. Jadi kalau orang marah karena nafsu, yang itu nanti menjadi subjektif, berarti itu nanti jadinya dosa. Kalau marahnya objektif, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti marahnya berpahala.
Jenengan marah nggak sama Benyamin Netanyahu? Jenengan jengkel sama Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang selalu perintah tentaranya untuk membantai orang-orang Zionis kayak gitu ya. Ya. Jenengan jengkel, jenengan marah kan? Saya tanya kepada panjenengan, nek misalkan Benyamin Netanyahu hari ini datang ke sini terus jenengan memarahi dia nanti akan, Bu, salah saya apa sama ibu? Wong ketemu juga baru sekali. Saya turis loh, datang ke sini kayak gitu ya. Kon jenengan ngelempari saya dengan sandal, salah saya apa kayak gitu. Tapi jenengan tetap ngamuk pada Benyamin, padahal kenal ya ora gitu. Nguantemi sandal itu, apa salahku kayak gitu. Itu jenengan marah-marah sama Benyamin Netanyahu, jenengan ada pahala berarti. Begitu. Itu marah objektif. Ada dalilnya enggak? Ada. Man walla fillah ya. Man walla fillah wa ada fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah faqad istakmalal iman wala yajidu abdun tokmal iman wa in katurat salatahu wa saumahu hatta yakuna kadzalik. Seperti itu. Iman yang paling sempurna itu adalah mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian loyal kepada Allah, memusuhi karena Allah, itu berarti sudah menyempurnakan iman. Seorang hamba belum akan bisa merasakan manisnya iman walaupun sholat dan puasanya banyak sampai dia bisa mencintai dan membenci karena Allah, kemudian loyal dan dan memusuhi karena Allah. Seperti itu. Itu nanti akan sebagai bentuk iman. Benyamin Netanyahu membantai saudara kita di Palestina. Terus kita itu gini, lah urusan dewek-dewek lah. Wong Indonesia biasa akeh masalah, ora usah ngurusi Palestina, ora usah ngurusi Zionis, ora usah ngurusi Palestina. Mereka kan urusannya dewek-dewek. Berarti jenengan enggak punya iman kalau kayak gitu. Iya. Nah, kalau jenengan enggak marah, malah enggak ada iman. Jenengan harus marah saat itu. Makanya ketika orang Israel nangis, jenengan nangis apa ketawa? Iya, saya ulangi, oke. Itu Iran itu menggempur Zionis habis-habisan, ya, sampai Tel Aviv itu rata dengan tanah kayak jalur Gaza. Lihat Zionis hancur, jenengan ketawa apa nangis? Ketawa, kayak gitu. Ya ketawa. Ya kalau perlu nulis kawus. Kita ngomong kawus ke anggota pengajian dosa. Dan jangan ngomong kawus ke Zionis, pahalanya gede. Kalau perlu diprovokasi sekalian. Dene itu sing dibom sing mati dene cuma 4. Coba 20. Saya akan lebih bahagia. Loh, itu berarti jenengan punya iman. Begitu. Begitu Benyamin Netanyahu memposting sesuatu mengatakan bahwa kami telah teraniaya, rumah sakit dibomi. Oh, dasar ketek. Jenengan ngomong dasar ketek ke dia, itu ada pahalanya, Bu. Iya. Tapi nek jenengan ngomong, ya Allah, melasi temen ya. Oh, jenengan munafik berarti. Iya, jenengan harus seneng itu. Kalau perlu komentar, "Hei ketek." Gitu ya. Kamu dulu pas jalur rumah sakit Indonesia dibom, kok wingi mari ngendi ketek kayak gitu. Itu jenengan nulis kayak gitu, ada pahalanya. Yang suka julid biasanya kaum Adam apa Hawa? Nah, itu jenengan ya julidnya jenengan itu selampiaskan ke situ pahalanya gede daripada menjuliti tetangga. Beneran itu. Ini yang hobi julid siapa? Enggak, saya enggak melarang julid. Silahkan julid, silahkan benci. Ya, silahkan memusuhi. Sana ada sasaran itu. Siapa? Zionis. Israel. Habis itu pokoknya. Dan itu diakui oleh Zionis. Ya. Ya, jadi dia diakui bahwa orang Indonesia ini adalah pejuang pena. Karena telah berhasil membuat tentara Zionis itu stres menghadapi netizen Indonesia. Seperti itu. Tapi ya medsos itu miliknya mereka ya. Akun jenengan sudah ada yang gugur sebagai syuhada. Sudah ada.
Akun saya yang satu sudah gugur sebagai syuhada, yang satu sedang sekarat kayak gitu. Anda melanggar ketentuan kami, gitu ya. Anda diblokir selama 3 bulan, sekarat Bu. Yang pertama itu ban permanen, jadi udah di banned permanen itu, karena selalu menyerang sana. Saudara sudah melanggar ketentuan dari kami. Jadi akun saudara dibunuh, mati Bu akun saya. Enak pejuang di sini, bikin akun lagi. Jadi saya hidup lagi kayak gitu. Gitu. Nah, akal seperti ini mendatangkan mendatangkan keridhaan Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perlu dicermati, yang perlu kita refresh dari diri kita adalah waddin yaziluhal hasad. Kemudian agama, jadi setiap orang itu harus memiliki agama, harus memiliki aturan hidup. Seperti itu. Sebab kita manusia ini setelah Allah memberi akal, Allah itu memberikan amanah kepada kita sangat besar. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita hadir ke dunia ini sebagai pemimpin. Makanya Allah menciptakan kita itu menjadi barang baku, bukan barang jadi. Iya. Jadi Allah menciptakan manusia ini berupa barang baku. Begitu lahir manusia sudah dikasih akal, ya kan? Sudah dikasih jasmani, kasih rohani, kasih nafsu, ya kan? Dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mentah. Seperti itu. Makanya kalau tidak dididik dengan benar, ya bisa macam-macam. Seperti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang mungkin panjenengan sudah berulang kali mendengar hadis tentang kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ya memang di atas fitrah, tapi kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi itu karena didikan gitu. Makanya kalau di dunia yang lain, dunia perbinatangan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam bentuk makhluk jadi. Makhluk sudah jadi, bukan barang baku. Jadi tidak perlu dididik. Maka ayam potong itu seperti itu. Ayam potong induknya mesin, gitu ya. Ayam potong yang menetaskan induknya mesin. Yang ngasih makan induknya siapa? Panjenengan peternak. Panjenengan jadi induknya. Yang menghangatkan apa? Induknya apa? Lampu. Iya, gitu. Dikasih makanan higienis supaya tidak gampang terserang penyakit. Itu ya ayam tidak keluar kodratinya sebagai ayam. Makanan yang higienis tidak tercampur dengan kotoran, ditumpahkan, dimix dengan kotorannya baru ditutuli. Itu kodrati ayam. Jadi kita nggak bisa mendidik ayam menjadi ayam Islami, makan dengan duduk, itu nggak ada. Ada di tempat panjenengan ayam makan sambil duduk? Nggak ada. Semua ayam itu makanin janggleng sambil berdiri. Jadi kalau orang makan sambil berdiri berarti itu jenengan yang bilang. Nah itu ya. Seperti itu. Iya. Tapi ada ya manusia makan sambil berdiri ada? Makan sambil duduk ada? Makan sambil tengkurap ada? Makan sambil tengkurap ada? Ada. Makan sambil telentang ada? Ada. Ngelempar sukro ke atas terus ditangkap pakai mulut. Itu manusia itu kayak gitu. Didikannya kayak gitu. Loh, fakta. Ada yang makan pakai tangan kiri? Ada. Tangan kanan? Ada. Ada yang duduk tenang, baca bismillah, makannya santai, sesuai sunnah, ada? Ada. Itu tergantung didikannya. Makanya disebut tadi manusia itu barang baku, urung dadi. Nah, supaya manusia itu jadi, Allah menghadirkan agama. Gini caranya makan, gini caranya hidup, gini caranya itu udah diatur semuanya ya, dengan agama. Makanya agama diambil dari bahasa Yunani. Tidak agama kacau. Jadi agamanya orang yang hidupnya tidak kacau alias teratur. Maka dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturan-aturannya. Seperti itu.
Ada aturan-aturannya, secara spesifik dijelaskan. Nah, gitu. Banyak orang-orang kafir menjadi mu'alaf itu gara-gara apa? Melihat hidup seorang muslim yang begitu teratur dan manut banget. Jangan ingat dengan siapa itu? Koh Stephen. Nah, dengar? Koh Stephen itu masuk Islamnya itu unik ya. Ini ya, orang Islam ini jangan manut-manut temen, orang nggak kayak ketika saya dulu sedang kebaktian. Kebaktian itu pemuka agamanya menghadap jamaah kayak gini. Itu ono sing dolanan HP, ono sing ngobrol dewek kayak gitu ya, itu sedang ibadah itu. Umat Islam itu kok manut-manut banget ya. Ya memang imamnya menghadap ke jamaah, sawu sufufakum. Sudah begitu, membelakangi. Membelakangi itu yang belakang tidak terus rubes orang kayak gitu loh. Jiwit-jiwitan, gontok-gontokan, melayu, ninggalkan forum kayak gitu. Dan dia belum ngerti soft, ngertinya forum. Orang asing meninggalkan forum. Kuwi jan imame kepriwe sih sing ngarep kok dene percaya banget karo sing mburi kan mikir ora gutul kayak gitu. Iya. Lho wong ketika kebaktian itu pendeta nang ngarepe lho, iso dolanan HP lho coba. Ini di belakangnya lho, membelakangi lho ya, membelakangi imam lho ya. Kok enggak ada sing iseng selfie itu enggak ada. Kok Stephen heran banget di situ. Anak apa nih sebenarnya kayak gitu. Penasaran ya jadi masuk Islam. Seandainya Kok Stephen tahu bahwa meninggalkan sholat, meninggalkan forum itu batal, dia nggak akan heran. Bener ya? Iya, karena masing-masing terikat sama namanya syarat sahnya sholat. Kayak gitu, terikat. Kayak gitu. Tidak ada yang gaduh. Nggak ada yang gaduh ya. Nggak ada anteng semuanya. Yang gaduh siapa? Yang gaduh itu yang akalnya belum berfungsi, yaitu anak-anak. Akalnya berfungsi, jelas benar. Nah itu yang autis, berarti akalnya belum berfungsi. Tidak dosa dia. Autis tidak dosa. Karena dia akalnya tidak sempurna. Atau mungkin komposisinya terlalu tinggi. Overdosis, kayak gitu ya. Jadi saking pintere kayak gitu ya. Akhirnya terus jadi sengklek kayak gitu. Iya. Loh iya. Kan autis kan seperti itu. Kalau autis yang pinternya di atas orang yang paling cerdas, itu namanya sindrom Asperger. Nah, gitu. Sindrom Asperger itu berarti semua orang itu harus bisa memahami yang seperti saya pahami. Itu sindrom Asperger itu begitu. Analoginya bagaimana? Ada di swalayan, ada ibu-ibu cungkring banget dan kulit pembungkus tulang kurus kering kayak gitu ya. Itu anak autis bilang, cungkring liwat kayak gitu ya. Itu alangkah malunya ibu itu. Tapi dia bangga dengan apa? Dengan bukti justice yang dikatakan. Statement dia benar bahwa si ibu itu cungkring, dengan ibu-ibu pengunjung swalayan ketawa hahaha. Oh, berarti benar kan? Gue minta diakui bahwa dia cerdas gitu. Tanpa memperhatikan perasaan ibu itu yang cungkring banget itu. Itulah kepandaian di atas rata-rata, makanya autis. Kena hukum tidak. Gitu. Iya. Maka semuanya diatur oleh agama kita. Lah aturan agama itu bisa rusak gara-gara dengki. Jadi agama yang ada pada diri kita itu rusak kalau kita dengki. Wadinu yazilu hal hasad, itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, jadi jangan ada kedengkian pada diri kita, gitu ya. Bagaimana cara mengobati dengki? Sekarang begini. Saya punya kepada anak saya si A itu tak kasih duit lebih banyak. Si B, anak saya yang kedua, tidak saya kasih duit sedang. C, anak saya kasih duit sedikit. D, tidak saya kasih duit.
Begitu ya. Anak saya yang saya kasih duit sedikit, itu berhak nggak marah sama kakaknya yang saya kasih duit banyak? Berhak nggak? Harusnya anak saya yang keempat itu marah ke siapa? Nah yang terjadi orang dengki itu nggak kayak gitu. Lah saya dikasih rezeki oleh Allah 10 juta, kenapa lu yang ribut? Aku salah kok kayak gitu loh. Maksud kan? Allah memberi saya rezeki 10 juta. Terus saya ngambil motor baru, tetangga gini, kayak gitu. Salah saya apa? Kenjenengan itu apa? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Jadi dengki itu, orang dengki itu wagu. Orang dengki itu sebenarnya wagu. Aneh. Kayak gitu. Nah terus kalau panjenengan motor baru, tetangga panjenengan itu dengki, itu harusnya protes kepada Allah. Bukan marahi orang yang dikasih tadi. Bukan. Ya Allah, itu loh ya Allah, tetangga saya itu loh. Kenapa sih kau kasih duit banyak, ngambil motor baru? Pada dia jauh dari masjid, aku melu pengajian deneng kae ya Allah, ya kan? Duwe selingkuhan bla 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 bla. Usahanya pakai pesugihan, punya selingkuhan, motornya anyar. Karena apa sih ya Allah? Mohon penjelasannya. Itu dalam salat tahajud gitu. Protes itu kepada yang memberi, bukan kepada orang yang diberi. Makanya ini 2014-47, jangan ada dengki lagi. Ini yang saya sebut refresh itu begitu. Jangan ada dengki lagi. Begitu loh. Ya, biarin aja tetangga itu. Mau dia dikasih oleh Allah kok, kenapa lu yang sewot kan gitu. Nah, setan rata-rata membujuki gitu, ya. Orang dengki itu. Jadi nggak ada alasan orang itu dengki. Orang dengki itu aneh dan wagu. Gitu ya. Iya. Loh, beneran. Misalkan enak ya orang itu ya disayang suami, disayang anak, kan gitu ya. Kemudian ini itu. Dene nyong apes temen ya urip sepisan bae kayak gitu ya. Itu enggak boleh begitu ya, enggak boleh dengki sama orang kayak gitu. Iya, kalau misalkan tetangga panjenengan ya misalkan dapat nikmat, ya kita ikut bersyukur alhamdulillah kayak gitu. Iya. Sambil berdoa, ya Allah, ketuklah hati tetangga saya itu supaya nyiprati rezeki ini kepada saya. Kayak gitu itu enggak apa-apa nek doa kayak gitu. Tapi nek jangan membenci kepada ibu itu, kepada tetangga itu jan wagu. Mungkin ini orang dengki itu perlu diruqyah mungkin ya. Karena memang aneh ya. Seperti itu ya. Tadi jenengan yang ngomong kan, bukan saya, ya kan? Harusnya si anak nomor 4 itu jangan marah kepada anak nomor 1, marahlah kepada yang memberi. Nah, gitu. Tujuannya apa sih? Nah, gitu. Allah memberikan rizki yang berbeda supaya orang itu introspeksi, gitu loh. Supaya orang itu introspeksi. Nah, itu tetangga saya kan kafir, dia hidupnya bahagia, tidak ada perselingkuhan, tidak ada keributan, hidupnya bahagia. Dan jangan ngambil kesimpulannya gimana? Tetangga panjenengan yang kafir itu ternyata hidupnya lebih bahagia daripada panjenengan, usahanya jalan, ya, anaknya mapan-mapan. Jenengan mengkajinya gimana? Kajiannya gampang. Itu memang surganya mereka, biarin. Karena memang dunia ini dijadikan surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Dari awal sadari, kalau ada orang kafir itu hidupnya bahagia, ekonominya berlebih, itu kita membacanya begitu. Itu surganya mereka, biarin. Nah, gitu. Oke, kalau orang kafir ternyata hidupnya sengsara, lebih sengsara daripada panjenengan kayak gitu ya. Mangane kayak gitulah, mangan rantak rontek lah panjenengan itu kan mangane apa ya? Misalkan sayuran yang ada tulisannya refresh, kemudian bebas dari pestisida, mau larang banget sayur itu. Nah, tetangga panjenengan yang kafir itu, makanya rantak kontek panganan wedhus, nah gitu loh. Itu jenengan tahu ya? Rantak kontek tahu ya? Wah, itu berarti kita menganalisanya bagaimana? Nah,
naudzubillah min dzalik, wis kafir, melarat, naudzubillah min dzalik gitu. Jadi kita nanti adanya enak tok hidup ini ya gitu. Jadi agama kita jadi rusak dengan adanya dengki. Jadi hilangkan dengki dari kita seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu al-haya. Jadi kalau misalkan orang itu sudah dengki, gampang ngamuk, ya kan, berarti dia siluman. Nah, dia bukan manusia yang sempurna. Siji ngamuan, dua dengkian, itu berarti bukan manusia. Dia siluman. Nah, poin yang ketiga itu adalah wal haya'u yaziluhat tama. Allah memberikan permata kepada kita. Yang ketiga adalah malu. Allah memberikan malu kepada kita. Jadi ketika kita memiliki sifat malu, berarti kita memposisikan diri sebagai manusia. Nah, sifat malu itu hilang ketika orang itu serakah. Nah, gitu. Ya, jadi memang ya kalau serakah itu berarti dia tidak punya malu. Makanya al-imanu bid'un wasituna subatan wal haya'u subhatun minal iman. Jadi iman itu ada 70-an tingkat. Ya, 70-an ya. Makanya bid'un wasitin. Maaf, 60-an tingkat. Jadi 60-an bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Maka bid'un wasitin berarti 60-an tingkat. Jadi iman itu ada 60-an tingkat, ya kan? Kemudian a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u subhatun minal iman. Ya. Iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, iman yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan, dan malu itu salah satu dari cabang keimanan. Seperti itu. Maka Allah memberikan sifat malu kepada kita, gitu ya. Ya, karena memang karena kita punya sifat malu sehingga ada kajian yang namanya muru'ah, gitu ya, menjaga kehormatan diri, gitu. Seperti itu. Nah, kalau orang itu bukan manusia, ya, bukan manusia, berarti nggak punya sifat malu. Sehingga rata-rata orang korupsi, orang berbuat maksiat itu tidak mungkin dia melakukannya secara terang-terangan. Ya. Tapi begitu ketahuan, nah dia malu apa enggak? Tidak. Dia pakai baju oranye masih bisa ketawa. Koruptor gitu ya, pakai baju oranye malah selfie di depan gedung pengadilan, gitu kan ya, sambil ketawa ya. Ada, itu berarti memang bukan manusia. Iya. Maka kita harus pupuk sifat malu itu. Iya, sebab masih mending menjaga malu di dunia daripada malu di akhirat. Karena kalau malu di akhirat, yauma yuraduna la takhfa minhum khafiyah. Surat Al-Haqqah itu ya. Pada hari itu akan dinampakkan semuanya di hadapan makhluk yang lain. Iya, jadi kalau misalkan kasus memalukan terjadi di Purwokerto kayak gitu ya, paling orang sekitar Purwokerto ada yang tahu, tapi di akhirat nanti semua orang tahu, lebih malu lagi. Lah rasa malu itu ada karena serakah atau tamak. Kalau orang itu tidak serakah, dia tidak akan melakukan hal, tidak melakukan perbuatan yang bikin malu, enggak. Seperti itu. Ya. Mungkin sebagai contoh ya, ada bakul sayur lewat, yur kayak gitu ya. Terus kita datang kayak gitu ya. Terus kita nawar-nawar, kalau tidak punya malu loh, segini aja enggak boleh gini kan gitu ya. Nah, dari keserakahan itu, maka malu kita jadi hilang. Walah bu, untung cuma 2.000 perak, ibu tawar lagi, tega. Orang-orang ya wis lah, berisik gitu. Itu kan jadi malu dia kan. Dia udah nggak punya malu lagi gara-gara serakah. Iya. Ada seorang suami kayak gitu ya. Punya malu enggak? Enggak. Makanya dia selingkuh.
Kalau punya malu, dia tidak akan selingkuh, dia tidak akan korupsi, enggak. Karena dia akan berpikir, namanya barang busuk, itu satu saat akan ketahuan, kayak gitu. Maka ketika dia menyimpan barang busuk itu, sebelum dia nyimpan barang busuk itu, dia akan berpikir dulu dengan akalnya poin yang pertama. Dia tidak akan serakah, kayak gitu. Ya. Cuma poin yang ketiga ini ada pergeseran nilai ya. Seiring dengan pergeseran nilai manusia ketika menilai manusia. Itu. Kalau parameter petunjuk Nabi menilai manusia itu dari amal dan hatinya. Tapi itu tidak dilihat. Yang sering dilakukan itu adalah melihat casing dan apa yang dimiliki. Padahal Rasul sudah menyampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat casingmu dan apa yang kamu miliki, tapi Allah melihat amalmu dan melihat hatimu. Seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan, ya dia tidak akan tidak akan serakah lagi. Oleh karena itu, masya Allah ya, indikator supaya kita tidak serakah itu sebenarnya secara anatomi Allah itu menciptakan dua tangan dengan satu mulut itu mengajari kita supaya tidak serakah gitu. Jadi satu mulut tapi dua tangan maju, itu kan berarti serakah. Ya kudunya tangan satu saja. Makanya Nabi mengajarkan kalau makan itu pakai satu tangan kanan, tayamun atau mendahulukan yang kanan. Tapi orang barat mengajarkan manusia untuk serakah. Ya, jadi orang barat itu kalau makan alatnya 3, tangannya 2, alatnya 3. Sendok, garpu, karo peso. Ya enggak? Mengajarkan serakah itu. Nabi itu makan kan pakai 3 jari. Karena makan kurma. 3 jari. Ini berarti Nabi mengajarkan kita untuk tidak serakah sebenarnya. Begitu kan? Iya, jadi Islam mengajarkan seperti itu supaya kita tidak serakah. Ya. Lagi pula, mungkin untuk menghilangkan sifat serakah kita ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menakar rezeki setiap orang. Seperti itu. Jadi kalau kondisi kita itu belum seperti tetangga kita yang sudah benar-benar tajir melintir kayak gitu ya. Kita belum melintir. Baru calon tajir kayak gitu ya. Ya kita syukuri saja karena itu membuat kita itu beriman. Karena kalau kita memaksakan diri itu nanti malah jungkel, malah terjatuh seperti Qarun. Belum waktunya. Seperti itu, belum waktunya untuk mampu, belum waktunya untuk jadi tajir melintir. Ada waktunya. Nah, harus disadari bahwa roda di dunia ini berputar. Jadi bukan roda itu stagnan, roda terus berputar. Ada dalilnya? Ada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kami pergilirkan, ya kan? Kami pergilirkan kehidupan di dunia ini agar semuanya jadi tahu. Ya kayak swalayan di Purwokerto itulah ya, di Jalan Perintis itu dulu, oh gede Nepal. Kalau disebut swalayan di Purwokerto, ya di Jalan Perintis, nah gitu. Iya, bukan swalayan yang simbolnya kuning sekarang ini, nah gitu ya. Ngomongnya dulu ya biru, ya enggak? Disebut swalayan ya biru, gede banget dan rame, nah gitu. Sampai jalur saja kalah ya. Harus mengikuti swalayan itu. Ujung-ujungnya jungkel juga. Itulah roda, kayak gitu, roda berputar kayak gitu. Nah, terus kalau saya sekarang gimana? Kalau posisi saya tajir melintir sekarang ini. Kalau tajir melintir, belajarlah kepada Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu dari atas ke bawah ke atas lagi. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, beliau udah kaya. Begitu dia ke Madinah, jatuh.
itu bangkrut bukan karena salah manajemen, bukan. Karena dia melaksanakan perintah Nabi hijrah ke Madinah. Dari bawah lagi, naik lagi, twing, naik ke atas. Kayak gitu. Begitu di atas, biar roda tidak berputar, kasih ganjel yang gede rodanya biar tidak gelinding ke bawah lagi. Jangan tahu nggak, ganjelnya Abdurrahman bin Auf itu apa? Ada sebuah buku ya, ada sebuah buku Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau menulis dalam kitab itu bahwa ganjalnya Abdurrahman bin Auf itu adalah menghajikan dan mengumrohkan janda-janda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri Nabi itu begitu Rasulullah wafat, ya kan? Itu istrinya Nabi dihajikan dan diumrohkan, semua biaya all in dijamin oleh Abdurrahman bin Auf. Pokoknya istri Nabi ngerti ini mangkat tok, nah haji karo umroh itu. Ngerti ini mangkat. Akomodasi, transportasi, kemudian nenek bengeknya termasuk keamanan, tukang pukul, mbok diganggu di jalan, itu dibayar semua oleh Abdurrahman bin Auf itu. Seperti itu. Ganjal. Karena diganjal, ganjale ini, rodanya ini, glutang, ya ora iso muter, dah mati di sini. Nah ini nggak ada ganjelnya, gelunding maning, sini dhuwur terus di bawah lagi. Makanya nek jenengan usahanya sedang maju, sedang jaya-jayanya, kasih ganjel yang gede. Apa yang perlu diganjel? Itu tadi, ya. Postingan sudah 42, yang hadir pengajian cuma 30. Berarti jenengan bayari aja itu, pakai ijo, pakai abang, gitu. Abang yang itu loh. Siapa namanya itu? Franz Kaisopo. Tahu nggak Franz Kaisopo? Itu si 10.000 itu loh. Tulisannya kan Franz Kaisopo. Ya. Udah Bu, berangkat Bu. Nanti tak kasih Franz Kaisopo. Jadi nanti jenengan modal 120 mangkat 20 orang gitu. Jadi berangkat. Itu ganjel, kurang gede, ganjelnya digede nih Bu. Mangkat Bu pengajian ning Gelora Indah kayak 20 gitu. Mangkate ngutek samper ora apa-apa wis kon mangkat ya disamper sisan kayak gitu. Sangoni mangkat kayak gitu. Nah, jadi jenengan punya usaha itu nanti tidak akan jane konsumen itu tidak tertarik dengan dagangan jenengan dadi tuku. Ingat ya, surat As-Saffat ayat 96. Surat As-Saffat ayat 96 Allah SWT berfirman, "Huwaladzi khalaqakum wa ma ta'malun." Dialah Allah yang menciptakanmu dan menciptakan perbuatanmu. Gitu. Menciptakan perbuatanmu. Perbuatanmu apa? Itu tadi. Aku jane ora butuh karo daganganmu. Tapi mbuh kenapa aku jadi beli? Gitu. Coba saya tanya jenengan. Di benak jenengan setelah pengajian ini nanti langsung pulang apa tuku apa? Langsung pulang? Oke, saya pegang kata-kata panjenengan itu. Udah ada jawaban kan? Ujung-ujungnya mampir juga, beli apa nanti sambil pulang. Padahal tadi ngomongnya langsung pulang. Itulah rezeki. Begitu, enggak usah khawatir. Gitu loh, ya. Jadi orang nggak minat itu terus jadi minat, orang tidak niat jadi niat. Apalagi ada promo diskon sudah kena kayak gitu. Padahal orang niat loh, nggak niat beli loh. Tahu-tahu ada pick up, obral. Jangan mandek apa terus? Nah kan, situ. Gitu. Wataknya memang begitu. Kemudian terakhir, Masya Allah nggak kerasa, terakhir ya, yaitu wal amalu soleh yaziluhal ghibah. Dan amal soleh, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang sempurna harus memiliki amal soleh. Yang amal soleh itu akan rusak gara-gara menggunjing. Nah, itu ya, menggunjing. Menggunjing boleh apa enggak? Ini jawab enggak, ini jawab boleh. Terus gimana yang benar? Iya, jadi menggunjing itu ada dua ya.
kalau menggunjing untuk kepentingan hukum itu boleh. Hakim bertanya, "Mbak, ini gimana Mbak ceritanya?" Itu kok bisa begitu? Loh, itu kan terdakwa, itu nyebut wong, ya kan? Terdakwa ini telah begini, begitu, begini, itu jelas menggunjing. Begitu. Boleh? Boleh untuk keadilan, nah gitu loh. Nah, yang mengambil pembelajaran itu nggak usah disebut nama biar tidak menggunjing. Di tempat saya itu ada ibu-ibu bla 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 bla. Maka jangan ditiru ya ibu-ibu itu. Siapa sih? Pokoknya ada. Siapa? Pokoknya ada. Siapa? Pokoknya ada. Gitu. Iya, jangan disebut nama. Gitu ya. Iya, nah disebut nama langsung jadi ghibah, langsung jadi dosa. Begitu. Jadi kalau selama ini kita gunjing orang ya, dengan nyebut nama, jangan sebut nama. Gitu. Iya, kalau di depan umum kayak gini, di tempat saya itu ada, di tempat saya itu Bu ya, ada ibu-ibu namanya ini gunjing itu. Di tempat saya itu Bu, ada seorang ibu-ibu dengan inisial I, namanya juga ibu-ibu. Inisialnya I gitu. Wow, bla 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 bla. Ini bisa diambil pembelajaran, jangan begini, jangan begitu. Ini boleh, ya. Seperti itu. Baik, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Yang pada intinya, kalau kemarin, ya kemarin 1446 kita baru setengah orang atau 3/4 orang atau malah 1/4 orang, astagfirullahaladzim. Mulai tahun ini, tahun baru ini kita harus menjadi 100% orang. Harus menjadi orang beneran. Caranya apa? Harus punya akal, ya kan? Punya agama, gitu ya. Punya malu dan punya amal soleh. Ini baru kita jadi orang. Hilang 2, siluman. Gitu ya. Hilang 3, binatang. Gitu. Iya. Makanya seperti itu yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ya, yang bisa saya sampaikan, saya berikan dalam moderator, wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kalau ada yang disampaikan, saya persilahkan. Mungkin ada yang bertanya. Iya. Ini nanti bisa ditukar di sana depan. Kita tahu nggak itu? Nggak tahu. Nah, di sini kalau pasti ada. Ini satu tadi bisa ditukar 2 kali. Jadi saya berkantor, saya memang kuat. Nah, beliau apa ya? Beliau di sini memang mengatur juga ya di apa ya? Jangan ada yang saya tadi enggak, kalau ada waktunya dari lagi, kalau enggak ada waktunya subsidi, kalau enggak Pak buat iya langsung begitu kan? Oh iya, dipuji dulu berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Menyebut kebaikan. Iya. Menyebut kebaikan orang dengan menyebut namanya. Apa menyebut kejahatan orang dengan menyebut namanya? Bagaimana caranya? Ya. Menyebut nama. Bagaimana caranya menyebut nama kejelekan orang tidak bisa menjadi ghibah? Enggak bisa ya Bu ya. Nah, itu ya. Iya. Iya. Jadi hanya kalau kita itu kalau mau menceritakan orang, tujuannya apa?
Kalau sekedar untuk just eating, untuk mengisi obrolan, baiknya nggak usah dilakukan sih. Ya, daripada tidak ada topik kayak gitu ya. Tapi kalau kira-kira bisa diambil pembelajarannya, itu perlu disampaikan. Di tempat saya itu ada ibu. Itu ibu ini sifatnya kayak mulut ya. Jadi isane nampani tok ora tau aweh gitu. Ning nggon jenengan ana apa ora? Ana. Nah, kalau kayak gitu ini solusinya gimana ya kira-kira? Lah, itu enggak apa-apa. Ya. Berarti kan kita mencari solusi, menolong saudara kita ini supaya tidak gampang nampani, tapi sekali waktu juga memberi kayak gitu loh. Nah, itu kan bisa dibicarakan sebenarnya. Iya. Misalkan, nah kalau itu terjadi di tempat panjenengan kira-kira gimana? Orang bisa nampani baik, orang tahu gini ya. Atau dia itu kayak nyadong. Jadi karena memang mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Ini cuma apa namanya? Suatu analisa sederhana. Kalau misalkan tetangga kita ini hidupnya kekurangan, terus gitu ya, kekurangan. Terus kita yang berkelebihan itu selalu memberi, kayak gitu ya, selalu memberi. Terus itu kita ceritakan. Nah, ketika kita ceritakan itu, berarti kita sedang berbagi pengalaman, itu enggak apa-apa. Jadi tetangga kita ini hidupnya berkekurangan, sering pinjam ke kita. Lah akhirnya kan kita melas daripada pinjam membebani dia di akhirat, udah sedekah aja. Sedekah terus setiap sedekah akhirnya dititeni sama yang memberi. Ya, dititeni bagaimana? Pokoknya setiap tanggal berapa sih? Setiap tanggal 17 ya. Tanggal 12 ya. 12 ya. Sekarang tanggal 12 kan? Ya. Setiap tanggal 12 itu tetangga saya selalu ngasih kan gitu. Itu kan akhirnya jadi candu. Akhirnya dia tidak mau kerja karena tanggal 12 sudah pasti dapat cadong dari jenengan gitu ya. Itu gimana supaya tidak ketergantungan? Sopo sih jenenge? Ya pokoknya ada. Itu solusinya gimana? Nah, itu kan berarti kan bisa. Berarti bisa diambil pembelajarannya. Caranya gimana? Ya sekali waktu, kalau bulan kemarin kasih sembako tanggal 12. Lah bulan ini ya jangan kasih sembako lagi. Tapi mungkin dengan simulasi kayak gitu. Bu, tolonglah aku mau pergi sama suami, tolong sapukan halaman. Mengko tak upai. Tuh. Itu berarti ngasih dia pekerjaan. Bu, mesin cuciku bodol, tolonglah dicucikan. Kok satu potong saya upai sekian. Jadi dia nanti itu tidak bergantung. Iya, nek bahasa Jawa ini biar enggak tuman. Ini zaman modern, setannya juga tambah canggih. Godanya itu. Kalau kita tidak punya trik, ya kayak gitu. Benar kan? Bagaimana nagih utang dengan cara yang elegan, nah gitu. Kepriwe carane? Kan gitu tanya ya. Oh, karena selama ini yang sering terjadi itu yang ditagih itu galak kayak anjing beranak lah, galak banget kayak gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Ya gampang lah. Misalkan, Bu, ini motor saya sedang mati, pinjamlah motornya kayak gitu. Arep yang pasar. Utangnya piro? Utangnya 5 juta. Motornya harganya berapa? 5 juta kayak gitu ya. Begitu 5 juta terus akhirnya gowo yang pasar kayak gitu ya. Bu, STNK-nya hilang. Nah, gitu kan dia mungkin marah-marah. Gimana sih, Bu? Mau dipinjam motor malah STNK-nya hilang. Ya, gampang, Bu, itu nanti saya uruskan, tapi bayar dulu utangnya. Nah, setan sekarang semakin pintar lah. Kita sebagai manusia jangan kalah dengan setan. Bener enggak? Motorku bae mogok, Bu, nggo servis nang duwite, apa meneh nggo ngurus STNK nang kantor polisi ngene Bu duwite, nah gitu. Pira sih? Ya 5 juta lah. Dene larang temen.
Ya, lu ngurus kan sekarang wah panjenengan montore bukan atas nama sendiri, luwih angel maning 5 juta bleng. Ono 3 dina ke Bu, padahal STNK-ne SC. Ya gitu. Loh, menipu untuk kebaikan dia kayak gitu. Iya. Njenengane kita kan jangan lugu-lugu nak endi Bu utange. Oh, ngajak gelut. Makanya loh, zaman mulai oke, kalau misalkan utang lagi, sekali jenengan kasih, ya kan? Dia akan kecanduan nek utang karo ibu itu. Orangnya baik hati. Jenengan jadi rekomendasi RT akan nyebut rumah jenengan semuanya. Celaka jenengan. Lah kalau kayak gitu, kita berarti punya cara lain. Bu, nek minjem itu enggak bisa, gua apa sih? Nah gitu. Itu SPP anak nunggak. Ya ora usah utang lah, Bu. Aku udu bae 30% nah, gitu. Mas PP ini 250 30% berarti sekitar sepidak ya 70 ya. Sekitar 70 lah ya. 75 nah gitu ya. Ke 75 Bu. Nah, Bu. Dia enggak akan pinjam lagi. Pengalaman saya begitu ya. Kalau tetangga utang kenal orang utang kan bingung loh ya. Gitu. Ya itu gara-gara rekomendasi. Utang kalau rumah itu loh, Bu Lastri itu nek utang, orangnya baik kayak gitu. Utang istri saya bingung, Mas ki ono utang maning, Mas ki ono utang maning, Mas ono utang maning kan gitu. Lah, nanti kenal enggak? Kenal gimana? Dia juga baru sekali. Loh, ini bisa-bisa nek kayak gitu. Akhirnya setelah metode itu enggak utang lagi, Bu. Mungkin kasih duit masih kecanduan, utang maning, Bu, nyun sewu, ini sedang tidak ada. Berarti bohong? Enggak bohong, jujur. Tidak ada kalau diutangkan untuk kamu itu enggak ada. Jadi duitnya saya ada, tapi nek diutangkan ke kamu tidak ada. Tuh. Begitu. Akhir zaman Bu, setannya tambah canggih, berarti kita harus lebih pinter lagi. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dicermati, itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Saya tanya, yang benar itu an sholatihim sahun apa fi sholatihim sahun? An sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Itu berarti bukan lalai dalam sholatnya, beda lagi. Jadi kalau ibu bertanya, bagaimana sholatnya biar khusyuk, biar tidak celaka, kayak gitu ya. Orang itu celaka, itu orang yang celaka dari sholatnya, bukan celaka dalam sholatnya. Jadi yang bikin celaka itu yang lalai dari sholatnya. Yang celaka bukan yang lalai dalam sholatnya. Lalai dari sholatnya itu apa? Wudune kacau, gitu ya. Kemudian waktune sholat terus mengko itu fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang melalaikan sholatnya. Ya, itu duhur jam 11.50, sholatnya jam 14:50. Itu fawailul lil musallin. Nah, jenengan sholatnya itu jam 12, karena itu jam 11.50, komat ditegakkan jenengan sholat Allahu Akbar. Sapa kayak itu enggak termasuk yang celaka, bukan. Orang ngerti apa, bongnya lagi sholat gitu. Jenengan rukuk apa itu ya?
Jangan-jangan paket samiallah liman hamidah. Nek paket duhur-duhur kelihatannya enggak Allahu Akbar sujud. Kalau bukan paket terus siapa? Jangan-jangan anakku balik gasik. Allahu Akbar terus sampai selesai. Itu tidak celaka, Bu. Ada dalilnya enggak? Ada. Orang yang lalai dalam sholatnya yang akibatnya salah rakaat, begitu sujud, iki jane tukang apa? Tukang paket apa udu? Astagfirullah. Iki rakaat kedua apa tiga? Tiga apa dua? Jangan pilih mana? Tiga apa dua? Tiga biar cepat selesai. Begitu selesai. Ya. Itu ada, Bu, yang namanya sujud sahwi itu ada. Jadi masalahnya begini, kalau orang sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu sini ngelamun tok, berarti nilai sholatnya 0. Bukan celaka, dia nggak celaka. 0. Langkah pahalane wong ngelamun tok, hanya fisiknya tok. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua, ketiga tidak, rakaat keempat khusyuk sampai tahiyat selesai, berarti nilai sholat 50%. Kayak gitu. Gimana nambalnya yang 50% hilang? Ada sholat rawatib. Nggo nembel sing bolong mau. Sing lamunan tukang paket mau. Gitu. Itu ditutup dengan sholat ba'diyah. Kayak gitu. Jadi bukan masalah ngelamun. Ya, bukan masalah ngelamunnya. Iya, semuanya jadi bahan lamunan. Ya, masjidnya anteng tidak ada bocah. Masjid di sini bocah-bocah ribut, itu semuanya sama saja. Begitu. Iya kan? Masjidnya ramai, banyak anak-anak. Der, sopo sing nabrak lawang. Kan gitu ya. Gitu ya. Oke, ada masjid tidak anak-anak tidak boleh masuk. Anak-anak tidak boleh masuk. Kata takmir apa? Kepada jamaah yang punya anak-anak mohon dikondisikan. Kalau tidak bisa mengondisikan, enggak usah dibawa ke masjid, ganggu kekhusyuan. Oke. Akhirnya masjid itu enggak ada anak-anak. Allahu Akbar. Der, motore sapa kae. Lho padha bae. Sama saja. Jadi masjid itu ada anaknya apa enggak, itu sama saja. Nek asli ning lamunan. Gitu loh. Ya. Makanya lebih baik masjid itu yang ramah pada anak-anak. Begitu. Sama saja. Semoga ini menginspirasi ya. Mungkin orang tuanya panjenengan atau suaminya panjenengan yang jadi takmir masjid, tolonglah yang ramah sama anak-anak. Nah, gitu. Seperti itu. Bagaimana mekanismenya? Ya bisa itu sih. Ya. Bisa membuat masjid itu ada anak-anak tapi anteng itu bisa. Pasang CCTV, kemudian ada apa itu? Ada pembagian bonus di akhir bulan. Habis Jumat, takmirnya pengumuman adik-adik yang paling anteng di bulan ini itu adalah adik ini. Maka ribetnya ini ada sarung. Wah, kayak gitu. Nanti itu anak-anak akan anteng dengan sendirinya. Berarti enggak ikhlas. Bocah cilik ini akalnya belum berfungsi, enggak ngerti ikhlas. Nanti ini ribet sama punishment. Wis, kayak gitu. Begitu, Bu. Jadi fawailul lil musallin itu untuk orang yang meremehkan sholatnya gitu. Tidak diperhatikan waktunya, tidak diperhatikan pakaiannya, tidak diperhatikan wudunya. Itu bukan ketika sholatnya, bukan. Nah, gitu. Berarti sholat ngelamun boleh? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Iya, enggak boleh sholat itu ngelamun. Seperti itu. Sebenarnya enggak boleh. Dosa? Tidak. Kayak gitu. Cuma nggak ada nilainya. Kayak gitu. Kayak robot akhirnya. Gitu ini. Seperti itu. Tapi kalau ya. Para ulama itu setahu saya kalau sholat pejam tanpa alasan ini makruh. Nanti sholat sambil pejam itu makruh. Tapi dengan pejam itu jenengan terus jadi bisa meresapi bacaan.
nggak masalah. Ya, jadi bolehnya pejam karena ada alasan. Karena kalau tidak, misalkan ini bagian kiblat ya, Allahu Akbar. Saya nggak pejam. Karpetnya abang. Gitu ya. Itu udah mulai rusak salatnya. Karpetnya abang. Iki tukune neng ndi ya? Begitu sujud, iki parfumnya beli di mana? Oke, akhirnya lihat mimbar. Ini mimbarnya tuku di mana ya? Masjidku kok nggak sebagus ini mimbarnya. Udah, mimbarnya diambil, nggak ada. Tetap buka mata. Terus lihat itu apa? Lihat apa namanya? Ya, lihat ininya. Ya, lihat keramiknya, kemudian lihat kondisi mihrabnya. Wah, menginspirasi itu. Ada gambar Ka'bahnya. Berarti menghadirkan suasana Masjidil Haram gitu. Itu kuning-kuning itu cat apa ya? Itu malah ngelamun. Kalau melek ngelamun ya udah. Jadi saya pejam itu tujuannya biar saya bisa menikmati bacaan saya. Itu enggak apa-apa. Kecuali dia buka mata tapi yakin ya tidak akan terbawa suasana. Ya gitu. Kayak orang nggak urusan, pokoknya saya fokus gitu. Seperti itu. Iya. Iya, karena semuanya bisa jadi bahan lamunan dengan melihat itu. Jadi monggo ya, kalau memang pejam itu membantu kekhusyuan, itu nggak apa-apa. Tapi nek pejam saking khusyuknya terus tertidur, lah gue ya repot lagi. Jadi ya pokoknya harus dikontrol gitu, harus dikontrol ya. Seperti itu. Kayak ngimami ya, misalkan ngimami. Nah, saya sedang murojaah hafalan saat ngimami. Saya biasanya setengah jam biar saya bisa menikmati. Karena kalau melek itu hafalannya bisa kacau sih. Kadang-kadang kayak gitu. Apalagi bunyi-bunyi surat yang mirip. Aduh, surat Ar-Rahman, aduh. Fabial rumatu kadiban, ini sampai mana sih ya? Fabial rumatu kadiban, Fabial rumatu kadiban. Ini bariki sebelah ndi ya? Fabial rumatu kadiban, nah gitu. Itu ditambahi dengan lihat sajadah yang ada gambar daun, udah kacau hafalannya. Setengah jam, urutannya sampai ini, kayak gitu. Begitu ya. Tapi yang pojok tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang yang telah kita gibari? Apakah cukup dengan istighfar atau taubat nasuha? Tidak harus meminta maaf kepada orang yang telah kita gibari. Karena kalau meminta maaf kepada orang yang telah gibari malah tambah berdosa. Iya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak seimbang ya. Ketika gibah lancar, ketika kita minta maaf baru kena masalah. Ya kita pinter-pinternya aja Bu. Pinter-pinternya kita mengolah kata sih sebenarnya. Kalau kita hanya istighfar saja, itu tidak bisa. Karena tobat ada dua sih. Salah kepada Allah dan salah kepada sesama manusia. Kalau salah kepada Allah syaratnya 3. Kalau salah kepada manusia syaratnya 4. Nah gitu. Syarat yang keempat meminta maaf kepada orang yang didolimi. Ya pinter-pinternya kita aja sih Bu jane ya. Misalkan orang yang digibai kita mau minta maaf sama dia. Bu, tolong maafkan kesalahan saya. Salah kamu apa Mbak? Wong kamu nggak pernah berbuat salah kepada saya. Tapi saya merasa bersalah sama Mbak. Salahnya apa kok? Pokoknya saya punya salah. Mau maafkan apa enggak? Kayak gitu. Mau maafkan apa enggak? Enggak, jenengan enggak pernah salah. Enggak, jenengan mau maafkan saya apa enggak? Salahnya apa sih? Jenengan mau maafkan saya apa enggak? Kayak gitu.
Terus gitu ya. Oke, mau maafkan apa enggak? Saya enggak mau maafkan, saya enggak tahu kok dosa apa salah jenengan ke saya apa kok. Gampang Bu, besok jenengan bawa gula 1 kilo. Iya. Bu, maafkan saya. Jenengan mau maafkan saya enggak? Jenengan maafkan saya, ini ada gula teh. Ya udah saya maafkan. Selesai. Jenengan pilih kehilangan gula sama teh, apa pengen diadab? Nah, gitu. Masih gula sama teh. Nek masih juga. Jadi salahmu apa sih, Mbak? Jangan dulu ya, kayak gitu. Jangan dulu ya, kayak gitu. Apa sih? Jangan. Ya udah, enggak. Saya baca apa dengan itu. Jadi tahu trik, tahu tips. Iya. Jadi cara itu karena gini-gini. Menyenangkan api. Hati-hati ngomongnya. Ya caranya kayak itu tadi. Maafkan saya, maafkan saya. Kan ditulis oleh malaikat. Ya, kamu saya maafkan. Selesai dosa ghibah, wis. Udah dimaafkan sih. Nah, yang jenengan gibahi hari ini ada di sini. Minta maaf sekarang saja, gitu malah aman. Masa lupa, Ustaz tadi baru bilang apa? Iya, masih hangat materinya. Iya. Kita terus jadinya apa ya yang ibu siapa gula banyak dari rumah yang benar-benar kita asli gula sama orang yang tadi. Alhamdulillah saya dari hari ini semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan pada teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak berkah. Bila mari kita tutup kajian hari ini dengan membaca bersama-sama dan doa untuk majelis. Alhamdulillah. Demikian dari saya, itu beberapa